Nah, banyak orang kenapa malas di dalam membuat konten, yaitu sebetulnya orang satu, nah nggak bisa bikin cerita. Jadi apa sih yang mau dikontenin, nggak ngerti. Nah, inilah kadang-kadang orang jadi malas buat konten. Yang kedua itu rata-rata gaptek. Wah, saya mau ngontenin gimana ya cara uploadnya ke video, cara upload ke TikTok. Nah, ini sebetulnya bisa diatasinya dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Entrepreneur, dulu saya lagi bikin usaha. Ya, usaha itu ya cukup dengan niat membuat produk yang bagus dengan kualitas baik dan semangat yang tinggi. Nah, ternyata zaman sekarang itu nggak bisa begitu. Zaman sekarang, zaman medsos, ya harus usaha itu dikenalkan, diinformasikan. Nah, zaman sekarang untuk membuat informasi itu ya harus membuat konten. Nah, jadi usaha itu tidak hanya membuat produk yang berkualitas, yang enak kalau makanan. Nah, ternyata harus ada satu lagi, yaitu usaha itu dikontenin. Jadi penonton atau teman-teman dan calon pelanggan akan mengikuti proses buka usaha. Nah, sekarang itu nggak bisa bikin usaha begitu aja, ya harus dikenalkan. Nah, gimana mau ada pembeli kalau mereka nggak kenal sama usaha kita. Nah, saya pernah bantu teman. Jadi teman itu dia bikin rendang dalam kemasan. Ya, rasanya enak. Nah, saya aja sampai mencoba lagi. Jadi ketika saya bertanya sama dia, rendang lu laku nggak sih? Nah, ternyata dia hanya pesanan itu aja. Padahal makanannya enak. Nah, ini harus dikontenin. Jadi ketika dikontenin, orang akan kenal tentang usaha kita, masakan kita, rendang kita. Jadi Sobat Entrepreneur, nah kita nih harus sadar bahwa usaha ini harus dikenalkan. Konten itu tenaga kita untuk mempromosikan usaha kita 24 jam. Coba kalau kita bikin brosur manual, kita tempel di mana-mana. Nah, brosur itu terbatas, waktunya juga terbatas. Kadang kan kena hujan. Nah, kena hujan juga ini merupakan problem tersendiri. Nah, kalau lewat konten ini proses kita bikin usaha, kemudian memperkenalkan itu. Nah, ini meskipun sudah lama, nah ini akan diikutin terus oleh penonton. Nah, nanti lama-kelamaan kemudian akan nambah penonton baru. Jadi konten itu merupakan jembatan kita pada pelanggan atau tenaga kita buat promosi kepada pelanggan. Nah, itu bisa berjalan 24 jam. Nah, meskipun kita tidur, kita tenang-tenang aja tidur, tapi promosi itu tetap terus berjalan. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa Anda semua ini punya usaha, punya keahlian, tapi kenapa usaha itu nggak dikenal? Nah, inilah bagaimana kita berani membuat konten. Nah, itulah kuncinya. Nah, sekarang kalau usaha itu nggak dibuat kontennya, ya tentu usaha kita nggak akan dikenal. Ketika kita juga punya keahlian, ya kalau keahlian itu nggak dikenalkan, siapa yang mau memakai keahlian kita? Nah, inilah kita harus mengenalkan. Ibarat punya toko, nih toko itu isinya bagus, jualannya, produknya bagus-bagus, tapi nggak ada lampunya, akhirnya toko itu gelap. Nah, untuk itu toko ini harus dinyalakan dengan menyalakan lampunya. Nah, begitu juga usaha kita, keahlian kita harus dinyalakan lampunya. Ya, untuk menyalakan lampunya ya dengan cara membuat konten. Nah, dengan konten itu
Akhirnya usaha kita, produk kita yang begitu bagus akan dikenal oleh penonton, akan dikenal oleh calon pengguna atau pelanggan usaha kita. Jadi kenapa konten itu begitu penting? Karena zaman sekarang ini zaman medsos, informasi bergerak dengan cepat. Nah, kalau kita punya usaha, ya usaha itu harus dilihatin sama orang, biar orang kenal sama usaha kita. Coba kalau usaha kita nggak dikenal, ya susah. Orang ini harus percaya, harus melihat produk kita. Nah, untuk itu, karena ini zaman medsos, ya kita harus membuat kontennya untuk usaha kita. Yang kedua, nah, dengan adanya konten itu, nah, konten dibuat sebagai tenaga marketing usaha kita. Jadi, ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang belanja, ketika kita sedang dimanapun, ya konten itu tetap berjalan dan menginformasikan tentang usaha kita. Jadi konten itu sebagai tenaga kita selama 24 jam. Nah, teman-teman, enak kan? Oke kan? Jadi ya begitulah teman-teman. Kalau kita memelihara konten, nah makin banyak kontennya, tenaga kita nih makin banyak. Usaha kita terus dipasarin lewat konten. Jadi untuk itu buatlah konten. Nah, Sobat Onpreneur, jadi konten usaha itu tidak hanya produk, tapi juga keahlian. Nah, teman-teman misalkan ahli dalam perbaikan AC, ya dibuat kontennya, dikenalkan cara perbaikan AC, cara mengenal AC, cara mencuci dan membersihkan AC. Jadi ketika orang membutuhkan servis kita, ya orang itu akan menghubungi kita. Begitu juga teman-teman, kalau kita misalkan jago membuat aluminium, ya misalkan membuat pintu dari aluminium, membuat jendela dari aluminium, membuat perkakas dari aluminium. Nah, semua kerjaan kita, keahlian kita itu ya tentu harus dikenalkan, termasuk muka kita. Jadi bahwa kita ini mempunyai keahlian di bidang aluminium. Nah, itu contohnya. Nah, ketika kita juga misalkan ahli memasak, jago masak rendang, jago masak semur jengkol atau apalah ya. Judulnya semuanya itu harus dikenalkan lewat konten. Jadi Sobat Onpreneur, tentu banyak ribuan keahlian yang teman-teman punya. Nah, masing-masing harus membuat konten supaya keahlian kita dikenal oleh teman-teman secara luas. Jadi Sobat Onpreneur, konten itu merupakan silaturahmi usaha kita. Nah, orang tanpa silaturahmi tentu nggak akan kenal usaha kita. Nah, kalau kamu bingung dengan membuat konten atau dengan alat konten, ya nggak usah pusing-pusing, menggunakan aja HP. Apapun kita kegiatannya kita kontenin. Nah, jadi Sobat Onpreneur, yang penting kita buat konten aja, buat aja dulu bagaimana apapun tentang kegiatan kita, apapun tentang usaha kita. Nah, semuanya dibuat aja dulu. Nanti lama-kelamaan orang yang ngeliat tentu akan menghubungi kita. Nah, biar gak bingung, ada beberapa tipe yang biar kita nggak bingung nih bikin kontennya. Ya, misalkan satu, tipe yang membuat tutorial edukasi. Ya, misalkan kita punya tadi tuh tentang AC, bagaimana cara perbaikan AC dari awal sampai akhir. Jadi orang akan mengikuti cara-cara kita memperbaiki AC. Nah, misalkan juga tutorial cara masak
jengkol misalnya tadi, cara masak rendang. Nah, bagaimana nih awalnya? Nah, bagaimana? Nah, itu dibuat tutorialnya. Nah, ini biasanya tutorial ini sangat disenangi oleh orang. Jadi ini tentang edukasi ringan. Edukasi ringan itu memberikan tips, cara, atau manfaat yang harus disampaikan kepada calon pelanggan, yang harus disampaikan kepada halayak luas supaya orang kenal tentang produk kita. Kemudian dibuatlah misalkan testimoni pelanggan. Nah, dengan adanya testimoni pelanggan ini, orang akan lebih percaya terhadap produk kita. Jadi testimoni pelanggan ini penting buat orang lebih percaya terhadap produk kita. Nah, kemudian dengan cara storytelling. Ya, storytelling itu bagaimana, kenapa kita membuat produk ini. Nah, itu diceritakan latar belakangnya, bagaimana kita membuat produk ini. Nah, banyak orang kenapa malas di dalam membuat konten, yaitu sebetulnya orang satu, nah, nggak bisa bikin cerita. Jadi apa sih yang mau dikontenin, nggak ngerti. Nah, inilah kadang-kadang orang jadi malas buat konten. Yang kedua, nah, nggak bisa. Yang kedua itu rata-rata gaptek. Wah, saya mau ngontenin gimana ya cara uploadnya ke video, cara upload ke TikTok. Nah, ini sebetulnya bisa diatasinya dengan cara bertanya, dengan cara bagaimana nih cara mengupload. Nah, inilah yang harus dipelajarin. Jadi memang di dalam membuat konten ini ya harus ada sedikit usahanya. Ya, usahanya ya cara kita mengupload, misalkan kita harus mengenal cara edit video. Nah, yang ketiga, waduh, kebanyakan ini, waduh, saya nggak bisa ngomong nih. Nah, jadi orang ini karena nggak pede untuk ngomong. Jadi sebetulnya kalau ingin bisa bicara, ya kita cerita tentang keahlian kita, tentang kemampuan kita. Ya, kita cerita apa adanya, yang menceritakan tentang usaha kita. Nah, dengan demikian tentu kalau kita cerita tentang usaha kita, bahwa kita pasti nguasain karena itu kerjaan sehari-hari. Jadi yang dibicarakan itu adalah kerjaan sehari-hari tentang kita, tentang usaha kita. Apabila konten ini bermanfaat, subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Begitu teman-teman, salam dari Gagan Onpreneur.